Halo anak-anak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 15 Maret 2021 kita mulai belajar dari tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Pelajaran IPA mengenai perubahan wujud benda. Dan selanjutnya pelajaran SBDP mengenai karya seni rupa daerah. Nah, nanti Ibu akan memberikan video untuk penjelasan pelajaran IPA dan SBDP. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu berikan tugas kamu untuk di pembelajaran 2 ini. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Masih ingatkah kalian tentang perubahan wujud benda berikut ini? Yaitu menyublim dan mengkristal. Adakah di antara kalian yang masih ingat? Ya, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Ya, dari benda padat menjadi benda gas. Itu disebut dengan menyublim. Kemudian, mengkristal. Ya, mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Dari gas jadi padat. Ini disebut dengan mengkristal. Berikut ini adalah contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kamper atau kapur barus. Kamper ini berbentuk padat. Dan jika kamper dibiarkan di tempat terbuka, maka kamper akan menyublim menjadi gas. Jadi kampernya bukan hilang ya, tapi kampernya ini menyublim menjadi gas. Berikutnya yang menyublim adalah es kering. Es kering ini berbentuk padat dan dapat menyublim menjadi gas. Es kering ini berbeda dengan es batu biasa. Es kering ini bukan berasal dari air, tapi berasal dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang berbentuk padat ini disebut dengan es kering. Nah, es kering ini dapat menyublim menjadi gas. Bisa kalian lihat di sini ya, ini kalau dibiarkan terus-menerus terbuka seperti ini, lama-kelamaan es keringnya akan habis. Berikutnya ada contoh peristiwa mengkristal. Contoh peristiwa mengkristal adalah pembentukan kristal es dari uap air. Nah, salju ini adalah peristiwa mengkristal. Kemudian, ada peristiwa pembentukan garam dari uap air. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satu caranya adalah dengan memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Sekarang kita akan memasuki muatan SBDP. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Berikut ini adalah seni rupa daerah Indonesia. Yang pertama ada seni lukis daerah. Seni lukis ini merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, seni lukis ini adalah seni menggambarkan objek-objek yang biasanya berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam. Nah, ini untuk menimbulkan perasaan keindahan. Kemudian ada seni patung daerah. Nah, seni patung ini termasuk karya seni 3 dimensi. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Bahan lunak ini bisa gipsum, bahan yang keras itu seperti kayu atau batu. Dan ada seni kriya.
Seni kriya ini juga merupakan karya seni 3 dimensi ya, sama dengan patung. Seni kriya merupakan seni kerajinan yang membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba lihat contohnya. Yang pertama, ini ada contoh seni lukis daerah Indonesia yang cukup terkenal, yaitu seni lukis kamasan dari Bali. Berikutnya, contoh seni patung. Nah, ini adalah seni patung Asmat dari Papua. Dan ada contoh seni kriya. Di sini ada kain songket, kain batik, kain tenun. Ini kemudian ada anyaman-anyaman yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk seni kriya ini, seluruh benda-bendanya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berbagai daerah di Indonesia ini memiliki seni kriyanya masing-masing. Nah, bagaimana Ibu dengan penjelasan di dalam video tadi tentang pelajaran IPA, perubahan wujud benda, dan SBDP tentang karya seni rupa daerah? Mungkin kamu sudah mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang Ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, untuk tugas kamu IPA, Ibu ambil pada halaman 80 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ ada sebuah tabel. Nah, tugas kamu yaitu isilah kolom berikut dengan contoh-contoh peristiwa perubahan wujud zat sesuai dengan skema perubahan wujud benda akibat pengaruh kalor pada suatu benda. Nah, kamu lihat di situ ada 1 sampai 6 perubahan wujud bendanya. Nah, tugas kamu yaitu kamu hanya mencari contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apa perubahan wujud pada contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kamu kerjakan dari 1 sampai 6 saja. Itu tugas kamu untuk pelajaran IPA. Nah, selanjutnya untuk tugas kamu pelajaran SBDP, Ibu ambil pada halaman 83. Kamu lihat halaman 83. Setelah mengetahui jenis-jenis kerajinan daerah, cobalah kamu tuliskan jenis seni kerajinan yang ada di daerahmu. Jika diperlukan, lakukan pengamatan dan wawancara untuk melengkapi jawabanmu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, kamu lihat di situ ada 2 kolom. Nah, tugas kamu yaitu kamu hanya mencari jenis seni kerajinan daerah, lalu cirinya, apa kegunaan dan teknik pembuatannya. Kamu cari jenis seni kerajinan daerah 2 saja, lalu kamu cari cirinya, apa ciri-cirinya, apa kegunaannya, dan teknik apa pembuatannya. Itu tugas kamu untuk SBDP. Kamu hanya mencari 2 macam jenis seni kerajinan daerah. Itu saja tugas kamu untuk di pelajaran SBDP. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 2 ini pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.